murid-murid kelas 3A, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua masih sehat-sehat bersama keluarga di rumah. Ingat selalu untuk mencuci tangan dan ketika harus keluar rumah gunakanlah masker. Tetapi sebaiknya anak-anakku tetap tinggal di rumah. Cukup orang tua yang melakukan kegiatan, kalau perlu ada yang diperlukan untuk keluar rumah, cukup orang tua saja. Kalian tetap tinggal di rumah demi menjaga kesehatan, demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 7, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran 3 hari ini. Jadi kemarin kalian telah menyelesaikan tugas-tugas di pembelajaran 2. Kalian juga sudah menemukan informasi tentang alat transportasi tram, di mana dia yang awalnya menggunakan tenaga kuda, akhirnya menggunakan tenaga uap, dan lanjutkan lagi masih berhubungan dengan perkembangan tram yang awalnya itu menggunakan tenaga uap, akhirnya berkembang menjadi kereta api yang saat ini. Jadi alat transportasi kereta api juga semakin berkembang hingga yang itu ada kereta api listrik ya. Jadi kita akan membahas mengenal lagi bagaimana perkembangan kereta api ini dalam teks-teks yang akan kita baca. Jadi setelah membaca teksnya, kita akan menemukan informasi-informasi penting di dalam teks. Ingat kembali bahwa gagasan utama atau informasi kalian bisa temukan dalam setiap paragraf dengan melihat kata-kata kunci. Kalian bisa mengambil kalimat tersebut, atau kalian juga bisa menyusun kalimat baru dengan kata-kata sendiri, tetapi artinya ada di dalam teks, sama di dalam teks. Nah, silahkan kalian baca teks di buku pena halaman 81 sampai 82 dan juga teks di halaman 102 sampai 103 pada buku tematik. Jadi di kedua buku ini ada teks. Lalu setelah itu silahkan kalian selesaikan tugas, ada 2 nomor di halaman 82 pada Bu Pena. Jadi ada di Bu Pena halaman 82, ada 2 nomor, silahkan kalian selesaikan di buku PS dengan tulisan yang rapi dan kalimat jawaban yang baik dan benar ya. Jadi itu untuk muatan bahasa Indonesia. Ibu harap kalian memperhatikan tulisannya, jadi kalian tolong menulis dengan rapi. Ibu tegaskan, menulislah dengan rapi. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku. Ingat, pada saat ini satuan baku yang kita gunakan itu bisa sentimeter atau meter. Nah, kembali kita diingatkan bahwa untuk menentukan keliling suatu bangun datar itu caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Jadi perhatikan contoh, di sini ada persegi. Kalian bisa lihat di sini sisinya. Kalian tahu pada persegi itu setiap sisinya sama, maka sangat gampang, kita tinggal menjumlahkan sisi ini 25 cm, sisi bawah 25 cm, sisi kiri 25 cm, sisi atas 25 cm. Semuanya dijumlah, atau bisa kita bahasakan bahwa 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 itu sama dengan 1, 2, 3, 4 kali kita menjumlahkan 25. Jadi 4 kali 25. 4 kali kita menjumlahkan 25. Maka hasilnya adalah 100 cm. Nah, kita lihat berikutnya, ini sama juga dengan persegi. Sekarang kita lihat contoh segitiga. Jadi di sini adalah ada perbedaan panjang sisi, kita harus memperhatikannya. Jadi
kita lihat persegi segitiga siku-siku ini. Jadi kita mulai dari sini. Panjang sisinya adalah 21 cm. Lalu di sini ada 35 cm. Lalu di sini 28 cm. Jadi tinggal dijumlahkan, lalu kita temukan hasilnya. Jadi kalau sisi-sisinya berbeda, kita tinggal menjumlahkan saja semuanya. Lalu di sini persegi panjang, panjang sisinya adalah panjangnya 20 cm, lebarnya 18 cm. Jadi ini 20 cm, ini sama 20 cm, ini 18 cm, di sini juga tentunya 18 cm. Maka kita jumlahkan, kelilingnya adalah 20 cm ditambah 18 ditambah 20 ditambah 18 di sini. Nah, kita bisa menguraikannya dalam bentuk perkalian juga. Jadi ada dua kali kita menjumlahkan 20. Lalu jadi ditambah 2 kali juga kita menjumlahkan 18 ya. Jadi kita selesaikan. Kalian bisa menggunakan dalam kurung ya di sini untuk memudahkan kalian. Jadi 2 kali kita menjumlahkan 20, 2 kali juga kita menjumlahkan 18, maka 2 kali 20, 2 kali 18. Hasilnya 2 kali 20 40 ditambah 2 kali 18 itu 36. Jadi tetap ya dijumlah, ingat sisi itu dijumlahkan semuanya, hasilnya 76 cm. Jadi ini berlaku rumus 2 kali panjang 2 kali lebar itu untuk persegi panjang. Kalau tadi 4 kali S itu 4 kali sisi itu berlaku pada yang berbentuk persegi ya. Kalian sudah mengerti penjelasan Bu Guru tentang mencari keliling tadi ya dengan satuan baku. Sekarang kalian buka buku pena halaman 83. Di situ ada latihan untuk kalian menghitung keliling bangun datar menggunakan satuan baku. Silakan nomor satunya dikerjakan di buku dicetak, lalu nomor 2 dan 3 silakan dikerjakan di buku berpetak kalian. Jadi Ibu ingatkan bahwa tolong kalian menjawab matematika sesuai dengan contoh. Bagaimana caranya? Kalian selesaikan dengan menghitung kelilingnya itu menguraikan. Jadi jangan langsung menuliskan hasilnya, tetapi uraikan penjumlahan setiap sisinya. Ya, jelas ya tugasnya. Jadi nomor 1 dicetak, 2 dan 3 di buku berpetak. Kita membuat karya. Jadi setelah kalian menyelesaikan muatan bahasa Indonesia dan matematika tadi, kita mengisi waktu lagi di rumah untuk membuat karya ya. Jadi tentunya ketika kita membuat karya menghias, kalian pasti mengingat sebuah teknik, yaitu teknik aplikasi. Kalau kalian ingat bahwa teknik aplikasi itu pasti kita memotong, menyambung, melipat ya. Jadi karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung itu digunakan dengan cara dibuat dengan cara merekatkan potongan-potongan hingga membentuk bagian utama ya. Jadi ada sebuah karya bentuk utama yang sudah jadi kita buat, lalu setelah itu kita hias. Nah, menghias inilah kita gunakan teknik aplikasi. Jadi teknik aplikasi itu dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian karya utama. Hiasan itu biasanya ditempelkan bisa seperti karton, kardus, kertas, kain yang sudah dipotong-potong. Jadi kita bisa menggunakan benda-benda tersebut untuk menghias. Nah, kalau hiasannya itu terbuat dari kertas atau karton, kita bisa gulung-gulung, baru digunting, baru ditempel supaya lebih berisi. Tapi itu sebenarnya tergantung kreasi anak-anakku ya.
Intinya kalian bisa menggunakan benda-benda tersebut untuk menghias kertas atau kain, boleh. Nah, sekarang Ibu mau jadi teknik ini akan membuat kertas atau karton itu terlihat lebih berisi. Jadi ini sudah sering kalian lakukannya, jadi Ibu hanya mengajak kalian untuk berkreasi. Nah, silahkan kalian buka buku tematik kalian halaman 104. Di situ ada langkah-langkah untuk membuat kereta mainan menggunakan botol air minum bekas. Ibu yakin ini tidak akan sulit untuk kalian temukan bahan-bahannya, jadi silakan kalian buat kereta. Jadi kalian setelah mempelajari tentang perkembangan kereta api, ya kalian cobalah buat kereta api mainan dari botol plastik ini. Jadi botol minum plastik bekas. Jadi silahkan diikuti langkah-langkahnya. Merasa ini sangat sederhana, jadi tidak sulit untuk kalian lakukan. Selamat mencoba. Kalian berlatih di tematik halaman 105. Selesaikan di buku cetak. Ini cukup mudah untuk kalian selesaikan, untuk kalian berlatih. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini di subtema 4 pembelajaran 3 ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah, stay at home, dan selamat belajar.